Perjalanan Jakarta-Tegal sekarang lebih cepat setelah adanya tol Pejagan dan juga Cipali. Setelah 4 jam perjalanan akhirnya aku tiba juga di Jakarta. Segera ku telpon Sela agar menjemputku di terminal Kampung Rambutan. 30 menit kemudian Sela datang menjemputku menggunakan motornya. Udah lama ya? Tanyanya basa-basi. Baru 30 menit Sel, jawabku jujur. Maaf ya Ros, ucap Sela merasa bersalah karena membiarkan aku menunggu cukup lama. Lia gak apa-apa, aku segera duduk di belakangnya dan Sela melajukan motornya menuju ke kosannya. 15 menit kemudian kami sudah tiba di sebuah kos-kosan kecil di bilangan Jakarta Selatan. Kamu sementara tinggal bersamaku dulu ya. Tapi maaf kos-kosan kecil, dan mandinya juga rame-rame. Maklumlah namanya juga kos-kosan murah, ucap Sela membawa masuk barang-barang milikku. Melihat kosan Sela yang kumuh dan sangat ramai membuatku enggan untuk menginap di sana. Apalagi dia tinggal berdua juga dengan temannya. Masa ia harus ditambah aku lagi? Makin pengap aja nih kamar karena kebanyakan orang. Sel, kita cari kos-kosan aja yuk di dekat sini. Ajakku hati-hati. Aku takut dia sakit hati. Karena aku tidak mau menginap di kosannya. Kenapa emangnya? Kamu gak mau tidur di sini karena sempit? Atau kurang nyaman buat kamu? Tanya Sela sedikit kecewa. Karena aku menolak tawarannya. Gak kok Sel, lagian sekarang atau besok. Toh aku tetap harus cari kosan juga, gak mungkin dong aku terus-terusan menginap di kosan kamu. Lagian mumpung masih siang juga, jadi masih banyak waktu untuk mencari kosan. Nanti kalau memang tidak dapat ya terpaksa deh nginep di sini. Jawabku tersenyum simpul. Tapi gimana kalau nanti kamu gak cocok ngajar di tempat aku? Sayang kalau udah ngekos sendiri, tutur Sela. Gak masalah Sel, toh aku juga mau cari kerja di sini. Jadi kalau gak diterima di sekolah kamu, aku akan mencari lowongan di sekolah lain. Jawabku semangat. Okelah kalau gitu, yuk jalan. Sela mengajakku berkeliling kampung untuk mencari kosan. Hingga kami menemukan sebuah kosan yang cukup asri dan nyaman menurutku dan kebetulan di kosan itu ada yang kosong. Kamu serius mau ngekos di sini? Tanya Sela seperti ketakutan. Lihat dong lagian, selain murah kosan ini juga sangat nyaman dan juga asri. Jawabku bangga karena bisa mendapatkan kosan dengan harga murah dan fasilitas yang lumayan bagus daripada kosan Sela yang sedikit mahal tapi kumuh. Nyaman dan asri gimana? Orang serem gitu kok. Kamu gak curiga apa? Masa kosan kayak gini dikasih dengan harga murah, udah gitu sepi. Kanan kirinya kebun dipenuhi pohon-pohon besar, serem tau Ros. Apalagi setahuku kata orang-orang kosan ini angker, makanya banyak yang gak betah tinggal di sini. Karena sering diganggu sama penunggu kosan yang konon terlihat seperti lelaki tampan. Tapi sebenarnya ada jelmaan dari jin. Bahkan ada yang bilang jika kosan ini ditunggu oleh siluman ular dan gondorwo. Serem kan Ros? Udah kita cari yang lain aja. Sela menarikku agar pergi dari tempat itu. Tapi aku langsung menepisnya. Ah itu cuma mitos, tahayul. Lagian kamu percaya aja sama cerita gituan, yang namanya makhluk gaib itu ada di mana saja, dan mereka juga hidup berdampingan dengan kita. Di kosan kamu juga ada. Tapi selama kita tidak mengganggu mereka tentu saja kita juga tidak akan diganggu oleh mereka. Tidak ada asap tanpa ada api bukan? Selama kita tidak macam-macam dan bisa menjaga perilaku kita insya Allah tidak masalah.
Apalagi jika tempat tinggal kita dijadikan tempat beribadah dan juga rajin ngaji, insya Allah, kita akan selamat dari godaan setan, jin dan makhluk astral lainnya. Jawabku bijaksana. Lia juga sih. Tapi beneran kamu yakin tinggal di sini? Tanya Sela masih ragu. 100% aku yakin Sela, jawabku. Antusias. Sela kemudian mengajakku menemui Bu Broto, pemilik kosan Pondok Jingga. Beneran Nakros mau ngekos di tempat Ibu? Tanya Bu Broto berbinar-binar. Sepertinya dia sangat senang kosan yang tinggal satu kamar itu laku. Lia Bu, saya mau ngekos di sana. Tapi maaf saya baru bisa bayar separuh dulu. Nanti kalau saya sudah fix dapat kerjaan insya Allah langsung saya lunasi Bu. Jawabku sedikit malu. Tidak masalah Ros, bahkan karena Ibu saking senengnya kamar pojokan itu laku, kamu saya bonusin untuk bulan pertama bayarnya 50% saja dari harga aslinya. Anggap aja itu sedekah atau syukuran karena sudah setengah tahun kamar itu kosong. Jadi Ibu senang sekali ketika kamu mau menghuninya, jawab Bu Broto. Beneran Ibu, terima kasih banyak. Kalau gitu saya akan ambil barang-barangku di rumah teman saya ini, biar saya bisa langsung beristirahat di sini. Jawabku yang merasa sangat senang karena seperti mendapat berbagai kemudahan dan keberuntungan. Berbeda dengan Sela yang langsung mengernyitkan dahinya ketika mendengar kamar itu sudah kosong selama setengah tahun. Lah buru-buru menarikku dan membisikkan sesuatu padaku. Kamu gak curiga apa sama Bu Broto yang ngasih diskon 50% sama kamu? Padahal setahuku dia itu terkenal ibu kos yang galak dan sangat disiplin kalau masalah uang kos-kosan. Bahkan temanku yang pernah ngekos di sini bilang tidak boleh telat bayar uang kosnya. Karena telat sehari saja langsung kamarnya dikunci dari luar oleh Bu Broto. Sadis kan? Nah sekarang dia mau ngasih diskon sama kamu kan aneh. Apalagi kamar itu sudah kosong selama setengah tahun. Udah pasti tuh banyak penunggunya di sana, bisik Sela. Lia banyaklah penunggunya, nyamuk, kecoa, semut, cicak, dan lain-lain. Jawabku sambil terkekeh. Kamu tuh kalau dikasih tahu sama orang yang sudah tua ngeyel, awas aja kalau terjadi sesuatu sama kamu aku gak mau tanggung jawab. Tutur Sela ketus. Lia Sela sayang, aku yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada diriku sendiri, jawabku sembari merangkulnya. Setelah selesai sholat maghrib aku membawa tas ranselku keluar dari kosan Sela. Kardusnya gak dibawa? Tanya Sela kaget. Gak, itu oleh-oleh buat kamu, jawabku. Makasih ya Ros, tapi maaf aku tidak bisa ngantar kamu pindahan, soalnya ada yang leskan. Maaf ya, ucap Sela lirih. Lia gak apa-apa Sel, ya udah aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang lebih 10 menit aku berjalan menuju ke kosan Bu Broto yang memang lumayan jauh dari kosan Sela. Suasana di kosan ini terasa dingin dan sepi, mungkin karena dipenuhi rerimbunan pepohonan besar. Selain itu memang jika malam hari kosan ini terlihat menyeramkan karena berada di tengah-tengah kebun kosong. Tapi aku yakin jika di sini tidak seangker yang diceritakan oleh Sela. Toh buktinya kosan ini banyak penghuninya. Perlahan-lahan ku buka pintu kamar kosku yang berada di posisi paling pojok karena di depan kamarku dijadikan gudang. Assalamualaikum, sapaku ketika ku langkahkan kakiku masuk ke kamarku yang terasa dingin, dan bulu kuduku seakan berdiri. Aku merasakan sedikit merinding ketika memasuki kamar ini. Mungkin yang dibilang Sela ada benarnya jika kamar yang sudah lama tidak dihuni pasti banyak penghuninya.
Segera ku letakkan ranselku di meja samping kasur. Aku langsung menuju kamar mandi untuk berwudu. Karena sudah masuk waktu Elsya, aku ingin sekalian sholat dan mengaji setelah sholat untuk mengusir sedikit ketakutan yang mulai menderaku. Ketika aku sedang sholat samar-samar, kulihat sekelebat bayangan hitam melintas di depanku, membuatku mempercepat sholatku. Gitu juga ketika aku sedang membaca kalam lahi, seperti ada seseorang yang marah dan menangis membuatku semakin merinding. Apakah akan melanjutkan bermalam di sini atau kembali ke kosan Sela?